ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Kemudian di sini perlu saya ingatkan bahwa hukum asal dari ghibah hukumnya adalah apa? Haram. Tapi para ulama rahimahumullahu taala memperkecualikan bahwa di ghibah itu ada 6 masalah yang dibolehkan. Di pembahasan ghibah ada 6 perkara yang dibolehkan. Baik. Apa 6 perkara yang dibolehkan di pembahasan ghibah ini? Itu terkumpul dalam 2 bait syair. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin mutadallimun wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Iya. Maka ini 6 masalah yang diperkecualikan. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6. Celaan yang bukan ghibah ada berapa? Ada 6. Yang pertama mutadallimin, orang yang dizalimi. Iya. Ada orang yang dizalimi, dia datang ke pemerintah, datang ke qadhi, iya, yang bisa menegakkan keadilan untuknya, lalu dia sebutkan si fulan menzalimi saya, si fulan berbuat begini dan begitu. Baik. Dia dizalimi, lalu datang kepada pemerintah, datang kepada hakim, dia berkata si fulan menzalimi saya, dia berbuat begini dan begini. Ini kan menceritakan kejelekan dia berarti kan? Itu ghibah, tapi ini dibolehkan. Karena Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyenangi terang-terangan menyampaikan orang yang berbuat kejelekan kecuali untuk orang yang dizalimi. Diberi kecualian dalam Al-Quran. Yang kedua adalah ta'rif untuk mu'arrif. Iya. Sebagai ta'rif. Orang misalnya gelarnya si buta. Jadi mana si Muhammad? Muhammad yang mana? Muhammad yang buta. Buta itu cacat atau bukan? Cacat. Berarti kalau kita katakan dia buta itu aib pada dia kan? Itu asalnya ghibah. Berucap. Tapi karena itu memang dia dikenal dengan itu, maka itu nggak ada masalah. Karena itu ta'rif namanya. Karena itu diantara rawi-rawi hadits ada yang gelarnya Al-Amash. Al-Amash itu rabun matanya. Sulaiman bin Mihran. Ada namanya Al-A'raj. Al-A'raj itu pincang. Ada perawi hadits namanya Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmuz. Ada namanya Ad-Darir. Ad-Darir itu orang yang buta semenjak lahir. Itu Muhammad bin Khazim, Abu Muawiyah. Ada namanya Al-Asam. Al-Asam itu tuli. Ya. Jelas ya? Ada Abu Abbas Muhammad bin Yaqub bin Yusuf, guru Al-Hakim. Ya. Ada rawi-rawi yang lain seperti itu. Itu litta'rif, karena memang dikenalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa muhadziri. Muhadzir adalah orang yang mentahdir. Orang yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya. Apakah bahaya kelompok, bahaya orang per orang, atau bahaya suatu pemikiran. Itu enggak ada masalah. Yang mentahdir ini menyebut nama. Menyebut nama. Iya. Karena Nabi SAW kadang melakukan hal tersebut. Beliau menyebut khawarij, menyebut sebagian sahabat yang keliru di sebagian masalah. Iya. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan di dalam kefasikan. Iya, dia berbuat kefasikan terang-terangan. Ya kalau misalnya dia tulis status di media sosial, itu dia bergibah terang-terangan, itu namanya terang-terangan dengan kefasikan namanya. Maka membicarakannya itu bukan gibah lagi. Membicarakannya. Jelas ya? Kemudian yang kelima, wa mujahirin fisqan wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ini istifta namanya. Dia minta fatwa. Iya. Dia datang kepada mufti. Dia berkata si fulan berbuat begini dan begini kepadaku. Apakah saya boleh begini dan begini? Dia bertanya. Maka itu tidak ada masalah ya di fatwa. Atau istriku dia berbuat begini dan begini.
Si istri bertanya kepada mufti, suamiku dia berbuat begini dan begini. Dia sebut aibnya. Apakah boleh saya berbuat begini dan begini? Nah, itu fatwa. Kalau di fatwa itu tidak dipermasalahkan. Kemudian yang terakhir yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Orang yang mencari bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi ada kemungkaran perlu dihilangkan, ya. Maka dia datang ke kantor polisi yang menangani hal tersebut. Pak polisi, di sana ada si fulan, dia berbuat begini dan begini. Dia sebut dari kemungkarannya, kejelekan yang dia lakukan. Agar polisi ini menindaklanjuti. Jadi kalau dia datang kantor polisi, dia berkata, Pak ada kemungkaran begini dan begini. Ya polisinya akan bengong-bengong aja, kemungkaran apa. Tapi kalau dia sebut siapa yang melakukannya, di mana tempatnya, nah itu baru bisa ditindak lanjuti. Itu memang kemaslahatan kan. Baik, maka ini 6 masalah diperkecualikan dari pembahasan apa? Pembahasan ghibah.